globalisasi dan digitalisasi, peran persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing pada kualitas produk atau harga, tetapi juga kecepatan dan keandalan pengiriman produk ke tangan konsumen. Dalam konteks inilah, supply chain atau rantai pasokan memegang peran sentral. Rantai pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Semua pihak dalam rantai pasokan saling berhubungan untuk memastikan aliran barang, informasi, dan finansial berjalan secara efisien. Dengan memahami rantai pasok, mahasiswa akan mampu melihat bagaimana sebuah produk bisa sampai ke tangan konsumen, serta bagaimana strategi supply chain dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar. Menurut eh, Kopra dan Masin di tahun 2019, supply chain adalah jaringan atau fasilitas dan distribusi yang berfungsi untuk memperoleh bahan baku, mengubahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, serta mendistribusikannya kepada konsumen. Yang kedua ada secara sederhana, supply chain adalah alur perjalanan sebuah produk mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu yang ada komponen atau supply chain. Yang ada beberapa. Yang pertama ada pemasok atau supplier, yaitu penyedia bahan baku. Contohnya petani kopi sebagai pemasok biji kopi. Yang kedua ada produsen atau manufakturer, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya itu kayak produk Nestle yang memproses kopi bubuk. Yang ketiga ada distributor atau wholesaler, yaitu menyalurkan produk ke pengecer dalam jumlah besar. Yang keempat ada pengecer atau reseller, yaitu menjual langsung ke konsumen. Contohnya Indomaret, Alfamart, atau supermarket. Yang kelima, ada konsumen atau customer, yaitu penerima akhir produk. Selanjutnya yaitu ada aliran dalam supply chain, yaitu ada aliran material, yaitu barang bergerak menjadi dari pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Yang kedua ada aliran informasi, informasi permintaan, stok, dan pesanan mengalir dua arah, dari konsumen ke produsen dan sebaliknya. Yang ketiga ada aliran finansial, uang bergerak dari konsumen ke pengecer, kemudian ke produsen dan pemasok. Selanjutnya yaitu ada jenis supply chain. Yang pertama ada supply chain tradisional, yaitu masih menggunakan cara manual, komunikasi terbatas, dan proses relatif lambat. Yang kedua ada supply chain modern, yaitu menggunakan teknologi informasi seperti ERP, Big Data, atau LOT. Lebih efisien, cepat, dan transparan. Selanjutnya ada strategi supply chain. Yang pertama ada supply chain fokus pada pengurangan biaya dan pemborosan, cocok untuk produk dan permintaan stabil. Yang kedua ada agile supply chain, yaitu tentang fleksibel dan cepat merespon perubahan permintaan, cocok untuk produk dengan permintaan dinamis. Yang ketiga ada lean supply chain, yaitu tentang kombinasi lean dan agile. Peran supply chain dalam bisnis yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada mengurangi biaya persediaan, yang ketiga ada mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar, yang keempat ada meningkatkan daya saing global, yang kelima ada mendukung inovasi produk dan layanan. Selanjutnya ada contoh kasus supply chain. Nah, yang pertama itu ada industri otomotif. Toyota menggunakan konsep just in time atau JIT agar komponen diproduksi sesuai kebutuhan, mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya itu ada tantangan supply chain. Nah, yang pertama itu ada ketidakpastian permintaan pasar, yang kedua ada keterlambatan pasokan bahan baku, yang ketiga ada perubahan regulasi pemerintah, yang keempat ada krisis global atau contohnya seperti pandemi COVID-19.
Yang kelima ada kenaikan biaya logistik. Nah, menurut para ahlinya itu, supply chain merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen. Efisiensi supply chain dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan perkembangan teknologi. Supply chain modern menjadi lebih cepat, transparan, fleksibel dibandingkan supply chain tradisional. Nah, pada penelitian Sanjaya, Ayu, Kusumawardhani, dan Rahayu tahun 2016 menganalisis mengenai praktik manajemen rantai pasok terhadap keunggulan bersaing pada minimarket di daerah Surabaya. Analisis tersebut menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan memiliki jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian tersebut menyatakan penerapan praktik-praktik manajemen rantai pasok pada minimarket di daerah Surabaya memiliki dampak yang signifikan terhadap keunggulan bersaing. Namun ada beberapa praktik dalam manajemen yang rantai yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing. Nah, ada juga yang menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, Salim, dan Sumiati tahun 2018 yang membahas mengenai efek analisis of supply chain management on competitive advantage dan company performance yang dilakukan pada perusahaan New Jombang Sugar Factory. Nah, ada juga yang menurut Giselle and Brown tahun 1995 menyatakan istilah efisiensi sebagai suatu perbandingan antara input dengan output. Efisiensi produksi merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Apabila pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan, maka dapat dikatakan efisiensi terjadi dalam suatu perusahaan. Menurut Syamsi tahun 2004, tingkat efisiensi dalam suatu sistem yang digunakan perusahaan dapat ditinjau pada dua aspek, yaitu hasil dan pengeluaran.